Hutan yang lebat, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia dikenal pendiam tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Setiap sore ia duduk di sungai sambil melempar batu kecil, membayangkan dunia di balik hutan yang tak pernah ia jelajahi. Orang-orang desa selalu memperingatinya, jangan masuk ke hutan saat matahari terbenam. Katanya ada sesuatu di hutan yang bukan hewan dan bukan pula manusia. Suatu hari rasa penasaran Raka akhirnya menang. Saat langit mulai jingga, ia melangkahkan kakinya untuk masuk ke hutan. Awalnya biasa saja, ada suara burung, ada suara daun yang bergerak, dan juga tentunya angin yang sejuk. Tapi semakin dalam, ia merasakan suasana yang berubah, sunyi dan terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara yang lirih. "Kenapa kamu kesini?" Raka pun terdiam. Di depannya berdiri seorang gadis seusianya yang berpakaian putih kusam. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. "Aku cuma ingin tahu," jawab Raka. Gadis itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Semua yang datang ke sini selalu bilang begitu." "Apa maksudnya?" Gadis itu tidak lagi menjawab. Ia berbalik dan berjalan pelan. "Ikuti aku." Meski ragu, Raka menurut. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah danau kecil yang airnya jernih seperti kaca. Anehnya, pantulan di air itu bukan hutan, melainkan desa. Tapi tampak sepi dan gelap. "Itu desaku?" Raka berbisik. "Bukan, itu kemungkinan," kata gadis itu. Tempat ini menunjukkan apa yang terjadi. Raka menelan ludah. "Siapa kamu sebenarnya?" Gadis itu menatapnya lagi, kali ini lebih dalam. "Aku dulu seperti kamu, penasaran, masuk ke hutan, dan tidak pernah pulang." Raka pun menunduk dan juga mundur selangkah. "Jadi kamu terjebak?" potong gadis itu. "Hutan menahan tubuhmu, ia menahan dan pilih." "Aku tidak mengerti." "Kamu punya dua pilihan sekarang," katanya sambil menunjuk danau. "Kamu lupakan semua ini atau tinggal dan menetap di hutan ini." Raka pun terdiam. Di kepalanya bayangan ibunya, rumahnya, dan kehidupan yang sederhana yang ia kenal muncul silih berganti. Tapi di sisi lain ada rasa ingin tahu yang masih membakar. "Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi aku?" tanya Raka. Gadis itu pun tersenyum pahit. "Aku sudah memilih dan aku masih di sini." Sunyi kembali menyelimuti mereka. Akhirnya Raka menarik napas panjang, melangkah mundur dari danau. "Aku pulang." Gadis itu mengangguk pelan, pilihan yang tidak semua orang ambil. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Raka terpejam sesaat ketika ia membukanya. Ia sudah berdiri di dekat desanya, matahari pun hampir tenggelam, dan ia menoleh ke belakang. Hutan itu tampak biasa saja, tidak ada danau, tidak ada garis misterius. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi ke hutan, tapi setiap sore ia selalu duduk di tepi sungai. Ia selalu teringat satu hal, tidak semua rasa ingin tahu harus sampai akhir.